sekali dengan kegiatan magang 2 dan 3 di tahun yang lalu. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Bu Noli, meskipun buku panduan juga sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian dan bisa juga diunduh di web FPIP Umsida, tapi nanti secara jelas akan disampaikan oleh Bu Noli dan teman-teman terkait dengan materi-materi yang sampai secara teknis nanti akan diberikan pada pertemuan hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa magang 2 dan 3, magang 2 ini fokus pada penyusunan RPP mahasiswa ya, dan yang menjadi pendamping utama adalah dosen pembimbing lapangan karena mahasiswa tidak ke sekolah. Jadi Bapak Ibu semua yang menjadi tumpuan mahasiswa dalam mereka merancang perangkat pembelajaran RPP dan seterusnya itu. Kemudian untuk magang 3 ada 2 pilihan. Jadi mahasiswa itu ada yang memilih media pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran, dan yang kedua adalah melakukan asistensi di sekolah. Nah, ternyata yang memilih asistensi di sekolah ini lebih banyak. Mungkin nanti setelah ada penjelasan secara jelas, mungkin nanti juga ada yang berpindah ke model pengembangan media pembelajaran ya, nanti akan kita fasilitasi juga karena memang terbatas informasinya via Google Form, via online gitu ya. Jadi secara jelas nanti akan disampaikan dalam pembekalan kepada mahasiswa yang rencananya akan disampaikan besok jam 9 sama jam 1. Kemudian terkait dengan kegiatan magang 3 ini, semuanya juga bertumpu pada Bapak Ibu dosen DPL. Mengembangkan media pembelajaran nanti yang menjadi expertnya ya Bapak Ibu dosen DPL. Ketika melakukan asistensi mengajar juga nanti Bapak Ibu dosen DPL yang menjadi konsultan gitu ya, dosen sekaligus konsultan mahasiswa dan melakukan asistensi mengajar. Nah, jumlah asistensi yang melakukan asistensi mengajar di satu sekolah ini memang dibatasi. Karena untuk magang 2 dan 3 ini terkait dengan pembiayaan, kalau tahun dulu mahasiswa magang 2 ada tambahan biaya 100.000. Sehingga ada souvenir lah yang diberikan pada sekolah gitu. Yang untuk sekarang skenarionya berbeda karena masa Covid dan perancangan magang ini juga kami desain sedemikian rupa sehingga tidak membebani mahasiswa terkait dengan pendanaan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di magang 3 di tahun-tahun sebelumnya mahasiswa harus membayar tambahan 200.000 rupiah. 200.000 ya, 200.000 rupiah, dan itu adalah untuk memberian dana ke kepala sekolah gitu ya, kemudian waka, kemudian guru pamong dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk tahun ini pun untuk magang 3 tidak ada pembiayaan sama sekali, murni dari biaya SPP yang mereka bayarkan sejumlah 100.000 rupiah sebagaimana yang mereka bayarkan pada saat mereka registrasi di semester genap ini karena magang masuk dalam SKS di kurikulum mahasiswa gitu ya. Meskipun satu S1 SKS dan bebannya juga sebenarnya berat, tapi karena desain dari pemerintah seperti itu ya kita ikuti saja. Padahal masa magang ini rentangnya selama 1 bulan, masing-masing selama 1 bulan. Jadi ketika nanti ada mahasiswa yang kemudian melakukan asistensi di sekolah, misalkan mereka mau memberikan kenang-kenangan sederhana atau apapun, itu diserahkan kepada mahasiswa sepenuhnya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga tidak dituntut ke sekolah. Jadi pendampingan tugas Bapak Ibu bisa didiskusikan dengan mahasiswa via online maupun nanti secara berkala harus bertemu secara offline di kampus juga tidak masalah gitu ya. Jadi di kampus sesekali dengan tidak jumlah yang besar, insya Allah diperkenankan. Kami yang di struktural juga sudah mulai aktif kembali ya setelah 2 minggu off atau WFH, dan mulai Senin ini kami sudah mulai ngantor lagi di kampus. Jadi kalau ada hal yang perlu didiskusikan bisa via online, bisa chat maupun bisa datang ke kampus. Intinya bahwa kegiatan magang ini semua menjadi
tugas besarnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dimudahkan semua ya, baik dosen maupun mahasiswanya juga panitianya ini lancar semua dan melakukan kegiatan magang 2 dan 3 ini, dan tidak mengurangi kompetensi yang biasanya dicapai lewat kegiatan offline, tapi kemudian sekarang secara online. Mudah-mudahan kompetensi mereka tetap terpenuhi sebagaimana target capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah kami deskripsikan dalam mata kuliah yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Soalnya nanti sampai jam berapa ya, jam 3-an mungkin ya terkait dengan pembekalan ini, karena banyak hal-hal yang baru dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan magang virtual 2 dan 3 ini. Untuk membuka acara pembekalan magang ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri. Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atim atas arahan yang diberikan untuk pembekalan magang 2 dan 3 secara virtual ini. Baik Bapak Ibu DPL, selanjutnya acara akan dilanjutkan mengenai penjelasan umum magang 2020 oleh Ketua Magang kita, yaitu Ibu Noli Sofia, MPD MSc. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Fika atas waktu yang diberikan. Saya izin share screen, ya, Bu Fika. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Achtim Wahyuni, MAG. Yang kami hormati struktural FPIP dan Panitia Magang 2020-2021. Baik Bapak Ibu dan tidak lupa yang kami hormati juga Bapak Ibu DPL Magang 2 dan Magang 3 tahun akademik 2020-2021. Baik, saya akan slideshow dulu. Pada kesempatan ini saya sebagai diberikan kesempatan atau diberikan kepercayaan oleh Ibu Dekan untuk mengkoordinir magang 2 dan 3 yang dilaksanakan pada masa pandemi ini, di mana sehingga kami merumuskan magangnya itu kami sebut dengan magang virtual. Dan sebagaimana yang tertera pada panduan itu, bahwa magang 2 dan magang 3 itu dibuat sangat jauh berbeda, dan perlu kita mengubah mindset kita. Kadang itu nanti masih terbawa, oh magang 2 seperti ini, magang 3 yang dulu kan seperti ini gitu. Jadi pada magang 2 dan magang 3 pada masa pandemi ini sangat jauh berbeda dengan magang 2 dan 3 pada periode sebelumnya. Nah, secara umum akan kami jelaskan bahwa kegiatan magang, maaf, sebentar, saya nggak kelihatan ini. Oke. Kegiatan magang Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan pada tahun akademik 2021 ini dilaksanakan secara daring sehingga diberi nama magang virtual. Nah, program magang di sini langsung saja, karena memang magang 1 itu sudah tidak ada yang mengampu, karena untuk angkatan 2019 itu sudah menggunakan kurikulum baru dan sudah tidak ada mata kuliah magang 1, magang 2 dan magang 3. Sehingga pada tahun akademik ini 2020-2021 itu adanya yang mengampu itu adalah magang 2 dan magang 3. Nah, magang 2 itu adalah tentang, sebenarnya kalau dulu itu kan ke sekolah nggih Bapak Ibu, ke sekolah, kemudian mereka harus mengamati atau meminta perangkat pembelajaran guru, kemudian dibimbing oleh guru pamongnya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, kenapa magang 2 dijadikan seperti ini? Karena kami
akan kesulitan ketika nanti mencari sekolah pada masa pandemi seperti ini. Sehingga untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dari magang 2 itu, maka magang 2 nanti tetap anak-anak itu adalah membuat perangkat pembelajaran. Nah, pembuat pembelajarannya itu meliputi silabus, RPP, bahan ajar, instrumen, penilaian, dan RPP 1 lembar. Secara yang kedua, mereka harus menelaah perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa itu didampingi oleh DPL. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh Bu Fitria Nur Hasana. Jadi tidak ke sekolah, Bapak Ibu, untuk magang 2-nya. Jadi pure semuanya itu adalah tanggung jawab dari DPL. Tidak ada guru pamong di sini. Kemudian untuk magang 3 ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih 1 dari 2 program. Yang program yang pertama itu adalah menjadi asisten guru, dan yang kedua adalah program membuat media pembelajaran. Nah, kemarin mahasiswa itu kan diminta untuk melakukan pendaftaran magang, dan untuk magang 3 ini mereka langsung disuruh memilih, di mana pada Google Form itu sebenarnya sudah kami deskripsikan untuk yang asisten guru itu apa saja yang harus mereka lakukan, kemudian yang media pembelajaran itu juga apa saja yang harus dilakukan. Ternyata dari mahasiswa itu banyak yang memilih untuk menjadi asisten guru. Nah, mungkin itu karena pemahaman mereka sendiri, karena belum ada penjelasan secara detail dari kami panitia magang, sehingga mereka memilihnya adalah asisten guru itu lebih mudah daripada membuat media pembelajaran. Padahal media pembelajaran yang kami rencanakan itu membuat medianya itu tidak yang membuat media pelajaran yang wow, seperti mereka tuh berpikirnya membuat media pembelajarannya itu harus berbasis IT. Itu tidak seperti itu. Jadi kemungkinan nanti jika ada mahasiswa yang ingin berpindah program, yang mahasiswa khususnya magang 3 untuk berpindah program, misalkan mereka awalnya asisten guru, kemudian mau membuat media pembelajaran, bisa difasilitasi oleh Bapak Ibu DPL seperti itu. Nah, untuk secara detailnya apa saja asisten guru itu, kemudian membuat media pembelajaran itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Trilinggo dan Bu Hoirunisa Aulina. Kemudian, di sini saya akan berbicara tentang waktu ya, Bapak Ibu. Waktu magang ini memang kita mulai dari November dan nanti akan berakhir pada 31 Desember 2020 ya. Jadi saya harap akhir Desember, 31 Desember tahun 2020 ini sudah selesai semua, sampai upload sampai Bapak Ibu DPL itu sudah bisa unggah nilai magang 2 dan magang 3. Nah, perlu kami klarifikasi Bapak Ibu untuk di panduan ya. Mungkin di panduan itu magang 2 itu dilaksanakan selama 1 bulan, dan itu nanti juga mungkin ditanyakan oleh mahasiswa. Magang 2 itu kenapa kami tulis 1 bulan, karena tidak ada kaitan dengan sekolah. Kalau dulu kan di sekolah berapa hari, 1 minggu kan seperti itu. Nah, kalau sekarang kan tidak ada urusan dengan sekolah, jadi urusannya adalah dengan DPL gitu ya. Nah, saya tulis 1 bulan di situ dalam artian di sini kami kemarin sudah merancang dan dengan para panitia semuanya. Kita mulai dengan kita mulai magang itu, baik magang 2 maupun magang 3 itu dimulai Senin tanggal 9 November 2020. Jadi Senin depan tanggal 9 itu kita buat seremonial berangkatan secara virtual gitu ya. Nah, membuat perangkat itu kami beri waktu 2 minggu, tanggal 9 sampai 21 November. Kemudian setelah itu kan ada telaah Bapak Ibu. Nah, telaah itu bisa dilaksanakan ya fleksibel juga, tapi kita memberikan waktu yaitu sekitar tanggal 23 sampai 28 November 2020. Setelah mereka membuat perangkat dan direvisi dan di ACC seperti itu ya Bapak Ibu, nanti pelaporan oleh mahasiswa itu diunggah di web FPIP untuk kegiatan magang, itu sudah ada menunya di situ juga. Itu kita kasih waktu 1 minggu yaitu 30 November sampai 5 Desember 2020. Kemudian Bapak Ibu DPL bisa mengumpulkan nilai maksimal ya Bapak Ibu, kami tidak memberikan rentang
lebih cepat lebih baik gitu ya, maksimal 14 Desember 2020. Itu untuk magang 2. Kemudian untuk yang magang 3, nah, magang 3 ini kan karena berbeda Bapak Ibu antara tahapan-tahapannya itu antara magang 2 dan magang 3 antara program 1 asisten guru dan program 2 yang pengembangan media itu kan tahapannya berbeda apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, sehingga kami timeline-nya itu kami buat secara umum. Pelaksanaan magang 3 itu adalah 9 November sampai 9 Desember. Jadi 1 bulan, gitu ya. Nah, baik program asisten guru maupun media pembelajaran, akhirnya nanti itu adalah kami harus mendapatkan uji kompetensi anak itu tentang mengajarnya. Jadi uji kompetensi mengajar. Jadi baik asisten guru maupun media itu mereka terakhirnya adalah uji kompetensi mengajar. Uji kompetensi mengajar itu bisa dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Desember 2020. Tuh. Terus kemudian pelaporannya yaitu yang dilakukan oleh mahasiswa tanggal 18 sampai 24 Desember, dan Bapak Ibu DPL bisa mengunggah nilai itu maksimal 31 Desember 2020. Itu mungkin sudah ada yang itu ya, cuti bersama dan sebagainya, tapi nggak apa-apa kan sekarang virtual semua, jadi bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Tapi pokoknya the end of December itu sudah selesai semuanya begitu. Sehingga untuk pelaksanaan ini nanti Bapak Ibu DPL bisa merancang sendiri ya, kapan misalkan untuk media itu kan untuk rancangannya, untuk prototipenya itu kan mereka harus dipresentasikan. Itu bisa dirancang Bapak Ibu DPL sendiri itu kapan untuk mempresentasikan prototipenya, terus kapan mereka harus mempresentasikan final produknya, seperti itu. Itu kemudian, nah untuk penilaian magang Bapak Ibu di sini, ini kami tetap mengacu pada SK Rektor, di mana di situ sudah ada penilaian magang itu. Dulu itu kan ada kehadiran, ada partisipasi, ada laporan, terus ada guru pamong, singkatannya itu. Nah, cuma kami di sini mengadaptasi guru pamongnya karena tidak ada, kami ganti dengan DPL. Untuk komposisinya ya 2, 3. Nah, kehadiran nanti ada presensi pada saat pembekalan besok, pada saat pemberangkatan, kemudian pada saat magang. Nah, magang 2 dan magang 3 kan berbeda Bapak Ibu. Nanti bisa dibuat presensi sendiri oleh masing-masing koordinatornya. Kemudian pada saat uji kompetensi. Kalau pada magang 2 itu pada saat presensi, pada saat melakukan telaah perangkat pembelajarannya itu. Kemudian partisipasi pada saat magang dan pada saat presentasi. Kemudian laporan itu berarti nilai dari laporan. Kemudian untuk nilai DPL dari mana? Nilai DPL untuk magang 2 itu dari penilaian perangkat pembelajarannya, di mana nanti rubriknya sudah ada di buku panduannya dan buku pedomannya dan akan dijelaskan oleh Bu Fitria Nur Hasana. Kemudian magang 3 untuk yang program 1 asisten guru itu penilaiannya itu ada 2 perangkat pembelajarannya dan dari kompetensi mengajarnya. Kemudian untuk yang magang 3 program 2 membuat media pembelajaran itu nilai DPL-nya juga ada 2 unsur, yaitu penilaian medianya dan kompetensi mengajarnya. Mungkin sudah cukup itu yang bisa kami sampaikan secara umum tentang magang virtual, khususnya magang 2 dan magang 3. Mungkin nanti jika ada tambahan bisa disampaikan oleh ibu-ibu yang lain, dan atau ada nanti yang belum jelas mungkin bisa langsung ditanyakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Noli atas penjelasannya mengenai gambaran umum apa itu magang virtual 2020. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah pemaparan pelaksanaan teknis magang 2. Bagaimana magang 2 dilakukan dan tugas DPL itu apa, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Fitria Nur Hasana, MPD. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bu Fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengar ya suara saya, Bu? Oke. Baik, kepada yang terhormat Bu Aktimah Yunis, sekaligus sebagai Dekan FPIP, Bapak Ibu Panitia Magang Virtual, dan Bapak Ibu DPL yang kami hormati. Untuk saya ini kebagian di penjelasan teknis terkait magang 2, nggih. Saya izin share screen dulu. Sudah kelihatan nggih, Bapak Ibu? Baik, untuk magang 2 virtual ini sepertinya tadi sudah banyak sekali dipaparkan oleh Bu Noli. Mungkin nanti saya akan memperjelas di bagian teknis penilaian dan pengumpulan terkait tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa di magang 2 ini. Baik, Bapak Ibu, untuk deskripsi program di magang 2, jadi tentu saja magang 2 ini dilakukan setelah magang 1, nggih. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Noli bahwa untuk magang 2 virtual ini nanti fokus pada pembuatan perangkat, nggih. Kita langsung saja ke tujuan program. Jadi intinya pemantapan pada kompetensi akademik mahasiswa melalui pembuatan perangkat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Noli tadi, jadi nanti teman-teman mahasiswa magang 2 ini nanti akan diminta untuk mengembangkan silabus, RPP 13 komponen, lalu bahan ajar, lalu nanti instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini nanti juga bisa diinkludkan di RPP atau berdiri sendiri, nanti teknisnya bisa diatur oleh DPL, nanti akan ada pedoman penilaian. Setelah itu nanti ada RPP 1 lembar. Karena untuk RPP 1 lembar ini kan sebagian besar mungkin sudah keseluruhan sudah disampaikan pada saat mata kuliah micro teaching atau pembelajaran mikro gitu nggih Bapak Ibu. Jadi untuk magang 2 semester 5 mungkin ada yang belum mengikuti mata kuliah micro teaching, mungkin juga sudah disampaikan di beberapa mata kuliah yang lain. Nanti juga bisa sambil bimbingan dengan dosen pembimbingnya, dosen pembimbing lapang. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Noli tadi, untuk magang 2 ini tidak ada guru pamong, jadi nanti semuanya pure mahasiswa ini bimbingan dengan dosen DPL-nya masing-masing. Yang kedua yaitu terkait menelaah kesesuaian perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi untuk menelaah ini nanti Bapak Ibu dosen DPL nanti bisa mengacu pada lembar penilaian yang nanti akan saya sampaikan dan juga sudah ada di buku pedoman yang sudah di-share di grup DPL. Nah, untuk pelaksanaan magang 2 ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Noli di penjelasan umum tadi. Jadi untuk magang 2 ini kan bobotnya 1 SKS nih Bapak Ibu diampu oleh mahasiswa semester 5. Nah, untuk waktu-waktunya jadi seperti yang disampaikan tadi terkait pembuatan perangkat. Jadi magang 2 ini kan disampaikan dilakukan oleh mahasiswa selama 1 bulan, itu untuk keseluruhan kegiatan nggih Bapak Ibu. Jadi terkait pembuatan perangkat nanti ada rentang waktu sekitar 2 minggu. Jadi dimulai tanggal 9 sampai 21, tapi nanti kalau misalkan teman-teman bisa lebih cepat lebih baik. Lalu presentasi. Nah, presentasi ini nanti teknisnya juga monggo Bapak Ibu DPL seperti apa. Jadi bisa presentasi bersama-sama atau mungkin pembimbingan secara individu. Nanti teknisnya monggo Bapak Ibu DPL diatur seperti apa. Lalu terkait pelaporan, jadi pelaporan nanti rentang waktunya sekitar kurang lebih 1 minggu Bapak Ibu. Nanti untuk pedomannya sudah ada di buku panduan yang sudah di-share juga. Lalu untuk pengumpulan nilai nanti maksimal tanggal 14 Desember. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi juga, ini adalah batasan-batasan dari kami panitia. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu DPL atau teman-teman mahasiswa itu sudah dapat menyelesaikan lebih cepat, ya lebih baik ngoten nggih. Lalu untuk, nah ini kegiatan-kegiatan magang 2, jadi tadi sudah disampaikan Bu Noli secara umum. Jadi terkait pembuatan perangkat nanti karena di sini ada 5 prodi jadi nanti untuk yang sekolah menengah seperti pendidikan IPA, PTI dan PBI nanti membuat perangkatnya untuk 1 KD. Lalu untuk
sekolah dasar dan SD dan PG PAUD nanti membuat satu subtema. Nah, untuk yang perangkat pembelajaran yang dibuat nanti bisa mengembangkan silabus, karena dulu mungkin di magang 1 teman-teman mahasiswa itu kan sudah ke sekolah guys, mungkin sudah menemui guru pamong dan sudah mendapatkan perangkat mungkin setelah observasi. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan atau mungkin membuat baru dan seterusnya dengan pembimbingan dari dosen DPL-nya. Yang jelas 1 KD dan 1 tema. Lalu membuat RPP 13 komponen, bahan ajar, instrumen penilaian, baik nanti penilaian afektif, kognitif maupun psikomotor. Dan nanti yang terakhir yaitu RPP 1 lembar. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu menelaah perangkat. Nah, jadi menelaah perangkat ini harapan kami nanti teman-teman mahasiswa benar-benar dibimbing oleh Bapak Ibu DPL karena sudah tidak ada campur tangan dari guru pamong ya, karena di magang virtual ini tidak terutama di magang 2 ini tidak ada kaitannya dengan guru pamong sama sekali. Jadi nanti kami minta tolong untuk Bapak Ibu DPL benar-benar nanti menelaah perangkat pembelajaran yang dibuat teman-teman magang 2. Nah, ini terkait penilaian magang 2, Bapak Ibu, mungkin nanti bisa sambil dilihat di buku panduan yang sudah di-share di grup DPL. Nge. Jadi nanti ada beberapa aspek penilaian sesuai dengan tugas dari teman-teman mahasiswa yang ada di magang 2. Jadi yang pertama terkait silabus, jadi nanti penilaiannya sudah ada di deskripsi, nanti Bapak Ibu tinggal scoring saja. Jadi ini nanti yang bisa digunakan sebagai panduan untuk telaah dari perangkat pembelajaran yang telah dibuat oleh teman-teman mahasiswa. Dimulai dari kesesuaian dari KIKD, lalu kesesuaian KD dengan komponen-komponen, mulai dari indikator, materi, kegiatan pembelajaran, media, dan evaluasinya. Dan seterusnya nanti mungkin bisa sambil dibaca di buku panduan ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu RPP, sama nanti ini juga untuk bahan telaah yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen DPL dengan teman-teman mahasiswa semuanya sudah ada di pedoman penilaian. Nah, untuk bahan ajar ini mungkin nanti untuk bahan ajar memang lebih fleksibel nggih Bapak Ibu. Nanti teman-teman mahasiswa itu bisa diarahkan untuk membuat handout, bisa berupa modul atau LKS. Ini sesuai dengan tingkatan mahasiswa. Lalu selanjutnya untuk instrumen penilaian. Nah, nanti instrumen penilaian tadi ada 3 ranah itu nggih. Jadi ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Nanti semuanya terkait kesesuaian instrumen penilaian yang dirancang dengan tujuan pembelajaran. Lalu nanti teman-teman juga diminta untuk membuat keseluruhan terkait instrumen penilaian nggih Bapak Ibu, terkait sampai kunci jawaban, rubrik penilaian, dan seterusnya. Lalu RPP 1 lembar. Ini Bapak Ibu, jadi pedoman penilaian ini sekali lagi sudah ada di buku panduan yang sudah di-share. Nanti monggo Bapak Ibu kalau misalkan di penjelasan ini mungkin nanti kurang jelas, monggo nanti kita sambil diskusi. Bapak Ibu juga nanti bisa membaca lebih detail ada di buku panduan. Ngoten sampun Bu Vika, sekian dari penjelasan teknis di magang 2. Nanti kita lebih jelasnya akan lebih diskusi saja nggih nanti dari teman-teman Bapak Ibu dosen DPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu NH, terima kasih atas penjelasannya mengenai magang 2 virtual ya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan teknis mengenai magang 3 yang terdiri dari 2 opsi, asistensi guru beserta media. Nah, bagaimana untuk detailnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Trilinggowati MPD beserta Bu Khairunisa Aulina MPD. Yang kami hormati Bu Linggo dan Bu Lina, kami persilakan.
Pada kali ini terkait tentang asistensi, sudah terlihat nih? Oke, baik. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Noli bahwa di magang 3 ini ada dua program, yaitu asistensi guru dan juga pembuatan media. Untuk yang program pertama yaitu asisten guru, apa yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu melaksanakan praktek pembelajaran di kelas, baik itu secara daring maupun luring. Sehingga memang pada kegiatan ini menyesuaikan dengan guru yang akan diasisteni. Jika sekolah itu dilakukan secara daring, maka mahasiswa dapat melakukan menjadi asisten guru itu dalam daring maupun jika itu dilakukan secara luring atau offline, maka berarti mahasiswa ke sekolah seperti itu. Kemudian adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menjadi asisten guru ini, yaitu yang dengan adanya kegiatan magang ini, mahasiswa di samping anak-anak juga belajar terkait bagaimana mengajar, mahasiswa juga dapat memberikan bantuan kepada guru untuk bagaimana mengajar secara daring itu yang efektif. Sehingga ini teman-teman untuk sekolah, kalau di sekolah yang cukup besar mungkin bisa lebih dari 1 mahasiswa, tapi maksimal 3 mahasiswa. Karena apa? Karena sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Noli bahwa pada magang kali ini kita tidak memberikan sesuatu untuk sekolah, sehingga kalau dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak, maka kami ada kekhawatiran sekolah akan mengharapkan sesuatu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ini yang perlu difahamkan juga pada Bapak Ibu untuk ke mahasiswanya untuk tidak bertumpuk. Kadang-kala dengan DPL yang berbeda, anak-anak sudah janjian dengan temannya, dan ini harap teman-teman Bapak Ibu DPL dapat mengetahui betul bahwa di sekolah itu hanya maksimal 3 mahasiswa yang ada di situ. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan metode pembelajaran yang sesuai untuk pemecahan masalah yang ada di sekolah. Ini sebagaimana capaian di magang 3 bahwa anak-anak sudah mampu untuk mengajar, jadi harapannya anak-anak juga mampu menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi. Kemudian membuat perangkat pembelajaran yang dapat diimplementasikan secara daring maupun luring. Ini dibimbing oleh DPL untuk Halo. Ya. Suaranya nggak kedengeran. Sudah masuk. Sudah masuk. Ya, sudah Halo. masuk. Oke, terima kasih. Oke, kemudian sebagaimana untuk
poin C itu untuk di tingkat SMP, SMA, dan SMK, ini yang di IP IPA, PTI, dan juga PBI, ini untuk perangkat pembelajaran yang disiapkan atau yang dibuat oleh mahasiswa itu adalah 1 KD. Untuk di TK dan SD, 1 subtema. Meskipun ini dilakukan untuk uji kompetensi ini hanya 1 kali dalam pembelajaran, tapi tetap mahasiswa membuat dalam 1 subtema. Kalau TK dan SD dan 1 KD untuk SMP, SMA, dan SMK. Yang dengan melakukan apa? Dilakukan dengan uji kompetensi mengajar 1 kali. Ini didokumentasikan jika yang dilakukan ini sekolah hanya luring, maka mahasiswa mendokumentasikan yang tentunya tetap menjaga dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan yang ada, gitu ya. Untuk yang daring juga seperti itu, bagaimana mahasiswa mendampingi guru mengajar ini, kemudian mahasiswa mempraktekkan mengajar secara itu, dan itu didokumentasikan 1 kali proses kegiatan mengajar itu. Ini yang harus didokumentasikan oleh mahasiswa. Oke, selanjutnya komponen penilaian hampir sama dengan tahun sebelumnya, karena di magang 3 adalah bagaimana anak-anak untuk mampu mengajar, gitu ya. Ada keterampilan mengajar itu diantaranya kemampuan membuka pembelajaran, kemampuan menggunakan metode mengajar baik daring maupun luring, kemudian kemampuan mengelola kelas baik daring maupun luring, kemudian kemampuan memberikan penjelasan, kemampuan menanggapi respon pertanyaan atau pernyataan siswa. Suaraku dengarkan? Oke. Mohon maaf, internet di kampus lagi. Baik, selanjutnya kemampuan menanggapi respon, baik pertanyaan maupun pernyataan siswa. Mohon maaf Bapak Ibu. Bu Lina pindah saja. Pakai headset mungkin. Oke, selanjutnya komponen penilaian Bapak Ibu bisa melihat nanti di buku panduan yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya Bu NH. Oke, kerangka laporan program asisten guru, karena memang berbeda nanti untuk yang program 1 dan program 2. Khusus untuk yang program asisten guru itu ada di pendahuluan analisis situasi kelas, kemudian permasalahan di kelas itu seperti apa, solusi permasalahan yang ditawarkan teman-teman untuk kegiatan di magang ini seperti apa, itu diuraikan di sini. Kemudian bab 2 berisi tentang perangkat pembelajaran, itu terkait tentang silabusnya, kemudian RPP atau RPPH untuk yang di PAUD, kemudian bahan ajar yang digunakan. Jika memang ada istilah bahan ajar pendukung untuk kegiatan pembelajaran itu, maka harus dilampirkan di sini. Kemudian instrumen penilaian untuk menilai kegiatan yang dilakukan itu pada RPP yang sudah disusun itu, kemudian RPP 1 lembar. Saya pikir kalau RPP 1 lembar di semua program studi juga sudah diajarkan, karena di magang 3 ini sudah semua mahasiswa sudah mengikuti mata kuliah perencanaan pembelajaran. Kemudian bab 3 terkait tentang implementasi pembelajaran, bagaimana penerapan pembelajaran daring dan luring, ini diuraikan sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa.
Kemudian pada kendala pada penerapan kegiatannya itu seperti apa? Terakhir simpulan dan saran. Mohon Bapak Ibu DPL bisa memberikan pendampingan terkait baik penyusunan RPP dan sebagainya ini, karena memang di kegiatan ini anak-anak memang bertemu dengan guru, tapi harapannya tetap ada pendampingan bagaimana penyusunan dan penyusunan baik laporan maupun penyusunan pada kegiatan itu tetap ada pantauan dari DPL-nya masing-masing. Mungkin itu untuk program 1 yaitu asisten guru. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Linggo. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan tentang media, program media yang akan disampaikan oleh Bu Linggo. Silakan Ibu. Aku Sarah. Aku wes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari program yang kedua, yaitu pembuatan media. Bahwa memang di magang 3 virtual ini ada 2 program, asistensi guru dan pembuatan media. Maka saya melanjutkan menerangkan untuk pembuatan media. Mengulang dari deskripsi bahwa program magang 3 virtual ini dilaksanakan setelah mahasiswa lulus magang 1 dan 2. Lalu pada tahapan kedua adalah melakukan observasi kebutuhan perangkat pembelajaran ataupun dokumen lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengaplikasikan pembelajaran melalui asistensi guru, membuat media pembelajaran dan dapat oleh guru baik daring maupun luring. Kemudian media pembelajaran, jadi perancangan tujuan media pembelajaran yang pertama adalah bahwa media pembelajaran dirancang sesuai dengan KD yang ada. Kemudian nomor 2 adalah membuat perangkat pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mempresentasikan rancangan media pembelajaran dalam bentuk prototipe. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mempresentasikan produk akhir media pembelajaran. Sedangkan yang kelima adalah mahasiswa mengimplementasikan media pembelajaran di kelas secara daring. Jadi minimal 1 kali pertemuan, dan ini adalah untuk mengukur apakah media itu bersesuaian dengan materi yang akan diajarkan. Penjelasan dari masing-masing tujuan. Yang tujuan pertama adalah merancang media pembelajaran. Di sini mahasiswa membuat desain media pembelajaran dengan mencantumkan yang pertama adalah jenis media. Jenis media yang dibuat mahasiswa tidak harus digital tetapi boleh non digital. Sehingga ini nanti bisa diterangkan oleh Bapak Ibu DPL bahwa media tidak harus digital. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Apakah sekolah memang membutuhkan digital ataupun non-digital. Sekolah yang dimaksud bukan sekolah yang mereka harus ke sekolah ini nanti medianya, tetapi media ini nanti bisa diimplementasikan melalui audiennya adalah teman mereka sendiri. Kemudian yang kedua dari merancang itu adalah ada gambar atau desain rancangan media, sehingga nanti Bapak Ibu dosen tidak abstrak, secara abstrak melihat bahwa seperti apa sih sebenarnya gambar atau desain media yang dibuat oleh mahasiswa. Jadi dibutuhkan gambar, bisa manual, bisa juga kalau mereka bisa menggunakan aplikasi, monggo terserah. Yang jelas hal ini akan membantu Bapak Ibu dosen untuk menilai, karena di tahapan awal ini sudah harus ada penilaian. Kemudian ada detail media. Jadi media itu tentunya ada pemilihan bahan, kemudian ada ukuran, ada bagaimana cara penerapan media, yang ini nanti dituliskan secara bentuk deskripsi oleh mahasiswa. Lalu dari tujuan kedua adalah membuat perangkat pembelajaran. Ini mahasiswa tentunya membuat RPP dan materi
Ini tujuannya nanti untuk mengukur kesesuaian antara media yang dibuat dengan perangkat pembelajaran yang disiapkan. Kemudian tujuan ketiganya adalah mempresentasikan media dalam bentuk prototipe. Jadi desain yang sudah dibuat dalam tahapan pertama, yaitu bagaimana mereka memilih bahan, bagaimana mereka mendeskripsikan media, ini harus dipresentasikan kepada dosen pembimbing lapangan atau DPL. Dan disaksikan oleh teman-teman, ini maksudnya adalah supaya ada masukan. Jadi terutama ini mungkin titik tekannya pada DPL, supaya ada masukan dari kualitas media yang akan dikembangkan sebagai media ajar nantinya. Kemudian pada tujuan keempat yaitu mempresentasikan produk final. Nah ini baru media yang tadi sudah dirancang, kemudian dipresentasikan, maka ini adalah media yang sudah jadi. Jadi media yang sudah jadi ini masih harus dipresentasikan lagi ke dosen pembimbing. Apakah antara produk akhir dengan rancangannya sudah sesuai atau belum. Sehingga ini tetap dibutuhkan masukan sampai pada benar-benar produk itu bisa digunakan. Sehingga sebenarnya fungsi DPL ini sama dengan validator media sebenarnya. Cuman ini kita buat jalan pintas, tidak perlu ke validator ahli, cukup dengan DPL saja. Kemudian pada tujuan kelima atau T5 ini yaitu mengaplikasikan pada pembelajaran. Pada pengaplikasian media pembelajaran ini, media yang sudah dibuat diimplementasikan sesuai dengan RPP yang dibuat. Jadi ini tentunya membutuhkan audiens. Kalau di sekolah ada murid, nah sedangkan karena di sini kita bisa daring, maka teman-temannya bisa digunakan menjadi audiens atau siswa. Nah di sini DPL berfungsi sebagai itu tadi pengamat sekaligus penilai dari apakah media yang dibuat oleh mahasiswa bersesuaian dengan materi yang diajarkan kepada siswa. Ini terkait dengan waktu pelaksanaan untuk magang 3. Jadi karena pelaksanaannya itu dimulai 9 November sampai 9 Desember, maka pembuatan media di sini ini harus sudah dimulai. Kemudian presentasi prototipe dan presentasi ini ketutup presentasi apa? Presentasi final media. Jadi rentangan waktunya adalah dari tanggal 9 November sampai 9 Desember. Jadi monggo DPL untuk mengatur sendiri sehingga nanti benar-benar dari rentangan waktu ini itu bisa dioptimalkan. Lalu uji kompetensi pada tanggal 10 sampai 17 Desember ini adalah presentasi penerapan media pembelajaran. Jadi media yang sudah jadi itu yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Ini di tanggal 10 sampai 17 rentangannya karena kan jumlah masing-masing mahasiswa ada yang 8, ada yang 10 sehingga monggo Bapak Ibu DPL untuk mengatur sendiri terkait dengan presentasi penerapan media. Lalu ini untuk pelaporan tadi di awal sudah disampaikan adalah tanggal 18 sampai 24. Kemudian pengumpulan nilai maksimal pada 31 Desember 2020. Ini adalah penilaian medianya Bapak Ibu. Jadi ada 6 aspek. Yang ini adalah sebenarnya ciri dari sebuah media. Ada kualitas, kemudian ada learning goal alignment, kemudian ada motivasi, ada desain presentasi, ada usabilitas, dan ada interaction. Jadi bagaimana media itu dibuat sesuai dengan 6 aspek ini, dan tentunya ini juga ada di buku panduan, nanti monggo silahkan dicermati oleh panjenengan semua. Jadi masing-masing dari aspek ini ada indikator yang sudah ada, tinggal nanti Bapak Ibu mengapresiasi media yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Kemudian yang di sini adalah aspek penilaian terkait dengan penerapan media pada pembelajaran.
ada 9 aspek di situ. Jadi kemampuan membuka, kemudian menggunakan media, mengelola kelas. Ini semua yang karena kaitannya dengan media, maka di sini diharapkan media itu berkesesuaian dengan materi yang diajarkan pada proses pembelajaran. Jadi itu Bapak Ibu DPL yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan tentang teknik pelaksanaan magang 2 dan magang 3. Untuk pertanyaan silakan kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan di-unmute mic-nya dan monggo kami persilakan. Bu Vika. Ya. Ya. Saya mau nanya Bu, mungkin tadi saya ketinggalan karena ya, ada rapat juga dengan pribadi. Terkait dengan mekanisme izin Bu, perizinan ke sekolah apakah sama dengan magang yang sebelumnya Bu? Oh, nggih. Tentang perizinan. Ya. Terima kasih. Nggih. Baik, langsung dijawab. Monggo. Mungkin Noli bisa menjelaskan. Nggih, terima kasih Bu Septi pertanyaannya. Tadi mungkin belum disinggung juga, nggih. Ya, mohon maaf. Baik. Baik Bu Setri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk yang asisten guru itu kami memfasilitasi misalkan sekolahnya itu membutuhkan surat izin, maka kami memfasilitasi. Kami bisa minta ke sekretariatan, yaitu Mbak Eka dan Mas Kholis seperti itu. Tapi sekali lagi sebenarnya konsep dari magang 3 khususnya untuk program 1 asisten guru itu adalah kita tidak ingin anak-anak itu kesulitan dalam hal perizinan. Jadi misalkan ada tetangganya atau saudaranya yang menjadi guru, terus kemudian dia mau membantu untuk membuatkan suatu solusi pembelajaran daring pada masa pandemi ini, kami persilahkan seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa untuk magang ini itu kita istilahnya untuk menghilangkan konsep magang 3 yang dulu. Jadi benar-benar ini tuh berbeda. Tapi kalau misalkan mereka sudah dapat ACC dari gurunya, oke, nggak apa-apa menjadi asisten guru di sini, tapi kami tetap minta surat izin dari universitas kami memfasilitasi, kami menyediakan seperti itu. Nanti takutnya juga sekolah itu masih menganggap sama seperti itu dulu. Jadi misalkan ya di tempat yang sama, misalkan di SMP di sini, mereka ada yang magang di situ. Takutnya itu sekolah dan guru-guru pamong itu masih berpikiran hal yang sama, bahwa nanti akan mendapatkan sama seperti yang dulu. Ya, itu perlu ditekankan nanti. Mungkin kami mohon bantuannya dari Bapak Ibu DPL untuk nanti membantu kami mendefinisikan ini ke mahasiswanya. Meskipun besok juga kami ini menjelaskan ke mahasiswa. Karena komunikasinya nanti itu kan komunikasi mahasiswa ke guru tersebut yang akan dibantu. Jadi ini adalah membantu guru yang mengalami kesulitan. Jadi tidak usah misalkan harus ke sekolah yang sudah ada MOU-nya, tidak perlu, sekolah manapun bisa. Yang penting itu adalah misalkan kalau IPA ya berarti harus di SMP, PBE boleh di SMP atau di SMA. Kemudian kalau misalkan PTI itu ada di SMP, SMA yang ada komputernya ya nggak apa-apa gitu. Intinya adalah membantu guru
sebagai asisten guru. Itu yang perlu dipahamkan nanti kepada mahasiswa kita. Kemudian yang kedua juga bahwa tidak serta-merta bahwa magang 3 itu anak mahasiswa itu harus stay di sekolah, bukan seperti itu. Jadi mereka boleh observasi ke sekolah, misalkan menanyakan ke guru apa kesulitannya. Setelah kesulitan, mereka juga bisa menjadi pendamping guru tersebut, melihat bagaimana tanpa istilahnya bahasa kasarnya merepoti gurunya, gitu kan? Karena kalau tidak diantarkan secara hati-hati, itu nanti akan terjadi banyak miskomunikasi, khususnya untuk yang asisten guru. Seperti itu. Makanya sebenarnya kami kemarin itu kepinginnya magang 3 ini hanya untuk membuat media pembelajaran. Cuma kami memfasilitasi, mungkin ada beberapa teman yang mudah mencari guru, sekolah atau guru yang dapat digunakan sebagai tempat melakukan magang, ya nggak apa-apa. Seperti itu Bu Septi dan Bapak Ibu DPR yang lain. Baik, Bu Noli, kalau bisa saya ambil kesimpulan itu yang magang 1 itu tidak ada magang 1, program 1. Iya, magangnya kan magang berapa? 2 dan 3 saja. Oh, 2 dan 3. Magang 1-nya ya, magang 1 tidak ada. Oh, magang 1 tidak ada. Berarti magang 2 dan 3 itu intinya kalau bisa nggak usah ke sekolah gitu ya, nggak ruwet gitu ya. Iya, Bu. Nggak, bukan seperti itu, Bu. Kalau misalkan ada mahasiswa sekolah kita itu ya ruwet juga loh, Bu. Ya. Nah, ya, makanya itu kemarin itu kan pemikiran kami panitia itu kami berpikir bahwa untuk mempermudah anak-anak itu di magang 3 itu kami menyediakan media pembelajaran. Namun ternyata pemikiran anak-anak membuat media pembelajaran itu harus membuat media yang sulit, membuat media yang harus berbasis IT seperti itu. Jadi akhirnya anak-anak itu dari form pendaftaran melalui Google Form itu banyak yang memilih asisten guru. Nah, nanti ketika kita, kalaupun nanti di tengah itu DPL mengarahkan, membuat media saja, nggak apa-apa, monggo difasilitasi, seperti itu. Oke. Bagaimana, Bu Septi? Iya, paling tidak kan terkait dengan teknis pelaksanaannya. Ya, terima kasih. Ya, monggo Bapak Ibu yang lainnya. Bu Vika boleh bertanya? Silakan Pak Dika. Ya, terima kasih Bu Vika. Untuk magang 3 itu berarti bolehkah setiap anak dalam satu kelompok itu berbeda sekolahnya? Karena tadi kan dijelaskan boleh ambil sekolah yang dekat dengan rumahnya. Nah itu kan berarti kan nanti bisa saja dalam satu kelompok yang misal saya bimbing itu tiap anak sekolahnya berbeda-beda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, data untuk tiap anak itu kan tadi sudah ngisi Google Form kan. Nah itu apakah bisa dibagi ke tiap DPL, Bu? Jadi supaya tiap DPL itu tahu, si anak bimbingannya ini dia milih program yang mana. Nah, di situ, Bu. Jadi nanti supaya dalam mengarahkan itu tidak ada miskomunikasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dika. Jadi kalau bisa disimpulkan ada 2 pertanyaan, yaitu batas minimal jika ada kesamaan sekolah gitu ya Pak, dan yang kedua untuk data siapa yang memilih asistensi, siapa yang memilih media, apakah bisa di-share supaya DPL tahu siapa-siapanya. Oke, mungkin saya lagi nggak apa-apa Bu Dika. Oke, monggo Bu. Ada yang mau menambahi. Oke, terima kasih Pak Dika atas pertanyaannya. Jadi sangat boleh sekali untuk pertanyaan yang pertama, Pak Dika, sangat boleh sekali jika misalkan satu kelompok itu sekolahnya berbeda-beda, karena ini sebenarnya adalah berbasis guru, Pak. Makanya di laporannya itu analisisnya kan bukan analisis situasi sekolah ya. Kalau sekolah mungkin terlalu general. Jadi analisis situasi kelas. Jadi kelas yang dipegang oleh guru tersebut gitu. Jadi sangat boleh sekali. Malah yang kami takutkan itu ketika ada anak mahasiswa yang tidak punya sekolah terus hanya ikut ke temannya saja. Makanya kami memberikan batasan di sini bahwa satu sekolah itu hanya boleh 3 mahasiswa dengan syarat harus berbeda guru. Seperti itu. Jadi kalau mungkin di SD itu kan
sekolah ada 6 kelas, ya itu pasti berbeda guru, tapi tetap kami tidak memperbolehkan satu sekolah itu ada 6 mahasiswa. Ya, maksimal adalah 3, karena kami takut tadi kalau terlalu banyak, itu takutnya sekolah kok ditaruh sini semua dan tidak ada pamit apapun, nanti tidak ada maksudnya ucapan terima kasih non sewu, saya mengatakannya seperti itu. Seperti itu karena memang tidak ada tambahan. Kalaupun nanti teman-teman mahasiswa berinisiatif untuk memberikan kenang-kenangan nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya dari dulu memang juga uangnya mahasiswa yang kami tarik secara formal gitu ya, secara kolektif. Kalau ini nanti tergantung mahasiswanya, seperti itu Pak Dika. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu kami sudah menge-share Pak Dika untuk yang di surat undangan kemarin itu kan kami kemarin ada lampirannya. Nah itu sudah ada. Jadi Pak Dika megang-magang berapa, kemudian mahasiswanya itu mengambil program apa, asisten guru atau media pembelajaran sudah ada. Sudah, atau saya forward kembali nggih. Gitu Pak Dika, mungkin ada tambahan yang lain dari Bapak Ibu panitia yang lain, monggo. Untuk SK DPL-nya nanti Bu Noli akan di-share di grup sama di upload di web ya. Oh, injih Bu. Ya, kurang SK DPL-nya nggih. Kalau tapi di undangan kemarin sudah ada lampiran untuk pembagian kelompok mahasiswa dan khususnya untuk yang magang 3 itu sudah tertera mahasiswa tersebut memilih program magang apa seperti itu. Nuwun. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin? Saya Bu Vika. Oke, silakan Bu Dian. Ini nanti yang kalau misalkan tadi satu kelompok itu bisa berbeda-beda sekolah ya Bu ya, itu berarti kita pembimbingnya harus pamitan istilahnya kalau nuwun ke masing-masing sekolah itu ya Bu ya, atau mahasiswanya langsung dengan surat pengantar itu tadi saja. Oke. Nuwun Bu. Baik Bu, mungkin tadi kita review dari penjelasan Bu Noli ya, bahwa terkait perizinan, FPIP tetap memfasilitasi barangkali jika pihak sekolah meminta surat izin. Namun jika siswa sendiri ingin atau punya inisiatif mungkin karena mungkin saudaranya yang menjadi guru atau yang lainnya itu biar mereka yang mengkomunikasikan dengan pihak sekolah. Jadi intinya DPL tidak perlu menjembatani langsung komunikasi antara sekolah dan proses magang ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Bu Noli? Mungkin ada tambahan? Oke, Bu, saya tambahkan sedikit. Mungkin lebih cocok atau lebih sesuai seperti ini loh Bu, konsep dari skripsi atau penelitian teman-teman mahasiswa. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa kalau memang mau menemui langsung atau izin ke gurunya yang dulu mungkin pernah ditempati untuk magang atau punya kenalan secara pribadi, bisa saudaranya itu saged. Jadi untuk dosen DPL sepertinya tidak perlu sampai kula nuwun ke sekolah seperti magang yang sebelumnya nih. Ngoten Bu. Jadi ya seperti ini, seperti konsepnya penelitian mahasiswa itu. Jadi teman-teman mahasiswa bisa ke sekolah untuk izin secara individu. Berarti tugasnya DPL murni untuk ke mahasiswa aja ya Bu ya? Nggih, betul sekali. Istilahnya kayak konsultannya mahasiswa. Nggih, seperti dosen pembimbing tugas akhir seperti itu. Nggih. UNH, apa enggak sebaiknya difasilitasi semua gitu Bu, yang asisten itu kok saya lihat asisten semua ya punya saya itu. Ya, Maksudnya difasilitasi surat izinnya gitu loh Bu. Oh, nggih, nanti saged, tapi kan jadi, kami harus tahu dulu nggih sekolahnya. DPL-nya itu mungkin melaporkan sekolahnya mana saja kayak gitu loh Bu. Jadi nanti ke sekolah ini enggak omongan tok tapi ada legalitasnya kayak gitu loh maksudnya teman-teman. Oh, ngoten. Istilahnya kula nuwunnya itu luweh pantes lah, kalau cuma omongan itu Kak sepertinya kurang tepat juga ya. Ya. Nah, sama halnya dengan skripsi kan juga anak-anak itu ke sekolah kan pakai izin gitu ya, pakai surat izin yang tanda tangan dekan. Oke Bu, pada prinsipnya memang kami memfasilitasi. Jadi nanti kalau memang dirasa secara kolektif itu lebih efektif, jadi teman-teman tidak perlu
melaporkan satu persatu, minta satu persatu, mungkin nanti bisa kami diskusikan untuk difasilitasi itu, Bu. Terima kasih, Bu Septi. Oke, mungkin ada yang lainnya, Bapak Ibu? Monggo. Oke, menambahi yang Bu Septi tadi, nggih. Jadi mungkin Bapak Ibu kan setelah ini kan nanti dengan mahasiswanya, nggih, berkoordinasi tentang. Jadi memang tadi kan sudah saya jelaskan, Septi, teman-teman tuh banyak yang memilih asisten guru karena mungkin berpikirnya itu mereka kalau membuat media itu lebih sulit gitu. Jadi mereka milihnya asisten guru. Nah, sempat kemarin khususnya untuk anak IPA itu kemarin sudah ditanyai, kok kenapa milih asisten guru itu tadi, ya seperti itu. Terus mereka sudah punya rancangan sekolah tadi, cuma sekali lagi nanti kalau misalkan terjadi kendala kesulitan terhadap sekolah, kita buat solusi yang mudah saja seperti itu kan bisa difasilitasi untuk mengganti program yang membuat media pembelajaran tadi seperti itu. Nah, kalau memang sudah dapat sekolahan dan sekolahnya mempersilahkan dengan sangat welcome sekali dan butuh izin, kami memfasilitasi sekali lagi, bisa nanti misalkan kolektif, nanti ke TU, ke bagian kesekretariatan, kami memfasilitasi tersebut seperti itu. Jadi memang kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu DPL sekali lagi untuk ya nanti membantu mengkoordinir. Jadi memang anak-anak itu kemarin cuma dikasih pilihan memilih apa asisten guru gitu saja. Belum kami minta di sekolah mana seperti itu. Jadi itu nanti kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu DPL seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Untuk terkait perizinan, saya rasa sudah sangat jelas ya. Mungkin yang lain, barangkali ada pertanyaan atau masukan? Tidak ada. Nggak ada presensinya, Kak? Untuk presensi, sebentar, Bu. Presensinya sudah di checklist sama Bu NH, Bu DPL. Ya, ini ada 27 peserta. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, mari kita tutup forum pembekalan magang 2, magang 3 2020 ini. Semoga pembekalan hari ini memberikan manfaat khususnya bagi Bapak Ibu DPL semua dan menjadikan kita lebih semangat untuk membimbing mahasiswa untuk mendapatkan experiential learning yang sangat bermakna dari magang 2 dan magang 3-nya ini. Saya sebagai moderator undur diri dan sebelumnya mari kita tutup bersama forum ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.